Konferensi tingkat tinggi APEC di Gyeongju, Korea Selatan yang berlangsung selama 2 hari telah berakhir pada tanggal 1 November lalu. Dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut, Presiden Prabowo berpidato pada 2 sesi pertemuan para pemimpin ekonomi APEC atau APEC Economic Leaders Meeting dengan materi yang cukup luas. Mulai dari perlunya peningkatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik hingga ajakan kepada seluruh anggota APEC untuk bekerja sama memerangi kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, korupsi lintas negara, hingga judi online atau judol. Untuk mengatasi kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas dan masa depan semua negara itu, kata Prabowo, diperlukan solidaritas global dan kerjasama multilateral. APEC yang merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau Pakta Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik itu beranggotakan 21 negara, antara lain Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Rusia, Peru, Meksiko, Chili, Papua Nugini, Kanada, dan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Di hadapan para pemimpin 21 negara anggota APEC itulah, Presiden Prabowo mengajak semua anggota APEC untuk bekerja sama, memerangi kejahatan transnasional yang sangat merugikan perekonomian negara. Sebagai contoh, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia menderita kerugian sebanyak 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 133 triliun rupiah per tahun akibat judi online. Belum lagi kerugian yang diakibatkan perdagangan narkoba serta penyelundupan dan korupsi lintas negara. However, we also see that we need cooperation on transnational crime, because we are suffering a lot from illegal smuggling, from corruption, from narcotics smuggling. This is endangering our youth, and also online gambling is very, very serious. We are losing. It's calculated that we're losing about $8 billion a year just by the outflow from online gambling. Dalam pertemuan dengan para pemimpin ekonomi APEC ini, Presiden Prabowo juga menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara APEC lainnya karena masih memiliki masalah kemiskinan yang sangat besar. Dalam kaitan ini, Prabowo bersyukur atas kebangkitan teknologi tinggi, termasuk perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas pertanian hingga melampaui target. Keberhasilan di bidang pertanian ini sedikit banyak dapat mengurangi angka kemiskinan. As we know, we're entering a new era defined by the rise of technology, high-tech, and especially artificial intelligence. We also understand shifting demographics. In the case of Indonesia, we must admit that Indonesia is behind many of the other economies of the APEC. We have still massive poverty. A lot of our people also experience hunger. And that is why the urgency of Indonesia, we are telling our partners of the APEC economies, the urgency of us is to overcome the problems of poverty and hunger immediately and as soon as possible. We are concentrating all our efforts, and that's why we are feeling that we can benefit from AI. We are using AI in agriculture to have a precise and modern agriculture techniques, and this has made us self-sufficient in rice and corn production in 1 year. Our target was 4 years self-sufficiency, but the use of high-tech precision farming
and AI has enabled us to increase our production to the highest level in the history of independent Indonesia. So we see the great benefits of AI and high technology, especially smart technology. Dengan diperolehnya manfaat yang sangat besar dari teknologi pintar atau smart teknologi, Presiden Prabowo mengajak semua anggota APEC untuk bekerja sama dalam meningkatkan keterampilan digital dan meningkatkan pendidikan. Prabowo lagi-lagi mengakui bahwa Indonesia masih tertinggal oleh negara-negara lain di bidang pendidikan. Di samping itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan upaya pemerintah Indonesia yang sedang berikhtiar meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang sangat berkaitan dengan peningkatan keterampilan di bidang teknologi digital. Untuk itu semua, ujar Prabowo, Indonesia membutuhkan kerjasama APEC di segala bidang, termasuk bidang teknologi digital yang manfaatnya sudah dirasakan secara nyata. We support APEC cooperation to enhance digital skills. Also, in the field of education, we feel Indonesia is behind the rest of the APEC economies in the field of education. This is very objective, and I believe that Indonesia must face up to our shortcomings, and that's why my government feels the urgency to catch up with the other economies in the field of education. And that's why we would like to take part in all the APEC enhancement of capacity in the field of technology. And also, we would like to empower our small businesses and also to improve our health system in the anticipation of the shifting demography. I think this is the way to go. We must secure our control of technology, and I think with cooperation within APEC, we can get this control. Thank you very much. Pada garis besarnya, dalam 2 kali sesi pidatonya di forum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo mengajak semua negara anggota APEC untuk membangun kembali rasa percaya di tengah ketidakpastian global. Presiden Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil, terbuka, dan inklusif, dan mendorong semua anggota APEC untuk memperbaiki komitmennya dalam sistem perdagangan multilateral seperti yang dianut Indonesia. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil, Presiden Prabowo mengungkapkan fokus pemerintahannya dalam memberantas kejahatan ekonomi seperti korupsi, penipuan, dan penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang rakus dan serakah, serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan membangun koperasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 mengandung makna yang sangat strategis karena forum ini merepresentasikan sekitar 60% produk domestik bruto atau PDB dunia. Presiden Prabowo memposisikan Indonesia sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan dan memastikan bahwa setiap bentuk kerjasama APEC dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Men of our time.